Halo guys, welcome back to my channel. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu guys ya. Balik lagi bersama gue Dik Dik. Di video kali ini kita bakal bahas film pengencrotan lagi guys. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, terlebih dahulu subscribe ya guys, karena subscribe itu sangat-sangatlah gratis. Gimana keseruannya? Kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang pusing atau liar. Entah mikirin apa dia, gue juga nggak tahu. Wanita tersebut bernama Ji-Hoon. Di sisi lain terlihat ibunya Ji-Hoon yang sedang memberitahu suaminya tentang permasalahannya si Ji-Hoon yang sedang kesulitan dalam memahami pelajaran. Oh, ternyata si Ji-Hoon tadi pusing mikirin pelajaran gitu gengs. Bapaknya ini bernama Ledin dan ibunya bernama Meisin. Di sini Meisin meminta izin kepada suaminya untuk mencarikan guru les untuk si Ji-Hoon. Namun sepertinya Ledin seakan-akan tidak peduli dan langsung berangkat bekerja. Keesokan harinya terlihat Ji-Hoon sedang bersama pacarnya. Pacarnya bernama Yang-du. Di sini Ji-Hoon menceritakan tentang masalahnya yang tidak mengerti mengenai pelajaran kuliahnya. Sementara itu, Yang-du meminta Ji-Hoon untuk tetap tenang. Dan ia juga berjanji akan mencarikan guru les terbaik untuk dirinya. Di malam harinya, Yang-du terlihat sedang menemui seorang lelaki yang merupakan temannya. Temannya ini bernama Ji-Long, yang dimana dia diceritakan merupakan seorang dosen yang mengajar di salah satu universitas di kota Seoul. Di sini Yang-du meminta kepada Ji-Long untuk menjadi guru les pribadi buat pacarnya, dikarenakan pacarnya kesulitan dalam memahami pelajaran. Namun sebagai teman yang baik, pada akhirnya Ji-Long pun menerima permintaan Yang-du untuk menjadi guru les pacarnya. Keesokan paginya, Yang-du mengantarkan si Ji-Long ke rumah si Ji-Hoon. Ia juga berharap si Ji-Long akan diterima dengan baik oleh ibunya si Ji-Hoon. Setelah itu, Ji-Long pun masuk ke dalam rumahnya si Ji-Hoon untuk bertemu dengan ibunya si Ji-Hoon. Setelah berada di dalam rumahnya dan bertemu dengan ibunya si Ji-Hoon, Ji-Long lalu menceritakan bahwa dia merupakan seorang dosen ternama di kota Seoul. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, ibunya si Ji-Hoon pun menerima si Ji-Long untuk menjadi guru les anaknya. Ia juga meminta si Ji-Long untuk mulai mengajar si Ji-Hoon keesokan harinya. Sementara itu, Ji-Long pun mengiyakannya. Setelah berbincang-bincang beberapa saat dan berkenalan dengan ibunya si Ji-Hoon lebih dekat, Ji-Long pun berpamitan untuk segera pulang kepada ibunya si Ji-Hoon. Keesokan harinya, Ji-Long terlihat datang kembali ke rumahnya si Ji-Hoon untuk mulai mengajar. Di sini ibunya si Ji-Hoon pun menyambut dengan baik dan menawarkan marimas rasa jeruk kepada dirinya. Setelah itu, ibunya memanggil si Ji-Hoon untuk segera keluar dari kamarnya dan menemui guru les pribadinya. Sementara itu, Ji-Long pertama kalinya melihat si Ji-Hoon. Di sini Ji-Long pun sangat-sangat kaget dan terkejut ketika ia melihat sosok si Ji-Hoon yang sangat aduhai dan bahenol. Saking terkejutnya, minuman si Ji-Long pun keluar lagi dari mulutnya dan membasahi bajunya. Melihat hal tersebut, ibunya si Ji-Hoon pun menyuruh si Ji-Long untuk mengganti bajunya dengan memakai baju bapaknya si Ji-Hoon. Beberapa waktu kemudian terlihat Ji-Long yang sedang mengajarkan si Ji-Hoon soal pelajaran kuliahnya. Tak lama kemudian ibunya si Ji-Hoon lalu datang dan menawarkan sebuah makanan kepada mereka. Namun tanpa disengaja, saat ibunya si Ji-Hoon ini jongkok, ibunya si Ji-Hoon ini malah memperlihatkan belahan gunung kembarnya kepada si Ji-Long. Melihat hal itu, Ji-Long pun mulai gagal fokus dan mulai tergoda dengan ibunya si Ji-Hoon. Singkat cerita, terlihat seperti biasanya, Ji-Long sedang mengajarkan si Ji-Hoon tentang pelajarannya. Namun di sini Ji-Long tiba-tiba saja menjadi gagal fokus karena melihat gunung kembarnya si Ji-Hoon yang sangat-sangat indah untuk dinikmati. Di sore harinya Ji-Long pun menemui si Yang-du di sebuah taman.
Di sini Jilong menceritakan kepada si Yangdu bahwa ia sangat ingin untuk bermantap-mantap dengan ibunya si Jihun. Mendengar hal itu, Yangdu menyarankan kepada si Jilong agar dia langsung saja tancap gas selagi ada kesempatan. Nah inilah guys ciri-ciri contoh teman yang sangat membanggongkan tuh seperti ini guys. Oke, next lanjut. Setelah itu Yangdu mengajak si Jilong untuk langsung pergi ke rumahnya Jihun mumpung ada kesempatan. Singkatnya, setelah sampai, mereka berempat pun terlihat berbincang-bincang bersama. Namun maksud hati si Jilong ingin bermantap-mantap dengan ibunya si Jihun. Si Jilong ini malah diajak oleh si Jihun untuk berjalan-jalan keluar bersama mencari angin segar. Jihun pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi jalan-jalan keluar bersama dengan si Jilong. Setelah itu mereka berdua pun langsung pergi keluar dan meninggalkan Yangdu bersama ibunya si Jihun. Singkatnya setelah Jilong dan Jihun pergi, ibunya si Jihun pun mengatakan kepada si Yangdu bahwa dia ingin pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun ternyata bukannya istirahat, ibunya si Jihun ini malah mencolok-colok lubang privasinya dan menggeol-geol gunung kembarnya. Namun sedang enak-enaknya memainkan gunung kembarnya, tiba-tiba saja Yangdu datang dan melihat ibunya si Jihun yang sedang sange berat. Singkatnya, ibunya si Jihun pun kemudian menyuruh si Yangdu untuk masuk ke dalam kamarnya. Atuh pada akhirnya mereka pun bercocok tanam dan menaruh benih-benih di dalam perutnya ibunya si Jihun. Singkatnya, tanpa mereka sadari, ternyata si Jihun ini sudah mengetahui bahwa si Yangdu yaitu pacarnya si Jihun telah bermantap-mantap dengan ibunya. Di sini Jihun pun langsung menampol mukanya si Yangdu karena sudah berani mengakboxing milik ibunya. Sementara itu Yangdu hanya bisa terdiam saja dan meminta maaf kepada si Jihun atas apa yang dilakukannya. Setelah kejadian itu, Jihun pun lalu menghubungi si Jilong untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah si Jihun, Jihun pun langsung mengeluarkan sebuah minuman soju untuk diminum bersama Jilong. Singkatnya, mereka berdua pun mabuk-mabukan bersama. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Jilong pun menjadi sange berat karena melihat tubuhnya si Jihun yang sangat menggoda. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bermantap-mantapan karena memang mereka sama-sama sange berat ketika sudah mabuk berat. Di akhir film terlihat seperti biasanya Jilong sedang mengajari si Jihun tentang pelajaran kuliahnya. Singkatnya mereka berdua pun langsung bercocok tanam kembali. Setelah itu kemudian film pun tamat dan ending yang sangat membagongkan.